As-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan, pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, yang terhormat pengurus Masjid Jenderal Sudirman, hadirin jamaah salat isya, salat tarawih yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Judul kultum tarawih malam ini, sorga rindu 4 macam golongan manusia. Sebagai referensi kitab Durratun Nasihin dan kitab Nasaihul Ibad. Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran, hafizil lisan, mut'imil ji'an, was-shaimina fi syahri Ramadan. Manusia rindu dengan sorga itu wajar, karena puncak tujuan akhir hidup manusia adalah akhirat. Di akhirat ada yang bahagia, tempatnya di surga. Ada yang sengsara, di neraka. Surga rindu kepada 4 macam golongan manusia ini yang luar biasa. Manusia yang seperti apa yang dirindukan surga? Yang pertama, mut'imil ji'an, manusia yang suka berbagi kepada sesama, punya kepedulian. Ramadan, puasa identik dengan berbagi takjil, santunan, dan yang lain-lain. Karena Rasulullah sudah mencontohkan. Suatu hari saat Rasul hendak berbuka puasa, Bilal sudah mengumandangkan azan. Tiba-tiba datang anak yatim. Assalamu alaika ya Rasulullah. Wa alaikassalam. Man fil bab, siapa di balik pintu? Yatimun fil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk nak, masuk. Apa yang ada di atas meja silahkan dimakan nak. Padahal itu menu buka hanya untuk Rasulullah, tak ada lagi yang disimpan. Maka korma, roti, susu habis dimakan si yatim yang 2 hari tidak ketemu makan. Apa yang Rasulullah berikan kepada anak yatim saat berpuasa
Dipuji Allah, turun Jibril membawa wahyu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan dan minuman yang Rasul berikan, korma, roti, susu kepada si yatim, liwajhillah, semata-mata karena Allah. Itu yang dirindukan sorga. La nuridu minkum jazaa. Rasul tidak mengharapkan adanya balasan. Balasan apa yang didapat dari si miskin, dari si yatim? Inna nakhafu min rabbina yawman abusa. Semata pemberiannya dilandasi karena takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Maka media Ramadan ada kurikulum yang Allah Ta'ala siapkan agar keluar dari Ramadan perilaku hidup kita menjadi lebih baik. Begitu Ramadan ada rangsangan untuk berbagi, untuk memberi santunan. Itu orang dermawan. Dermawan itu nama pohon di surga. Nama pohon di surga yang rantingnya itu mutadalliyatun fil ar. Ranting pohon dermawan di sorga itu memanjang sampai ke dunia. Jadi orang-orang dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia berbagi kepada sesama. Salah satu di antara pohon sorga yang ada di dunia. Begitu juga di neraka ada pohon namanya pohon bakhil, yang rantingnya juga memanjang sampai ke dunia. Jadi jika dalam hidup bermasyarakat kita jumpai ada orang yang berkemampuan, ada orang yang kaya tapi tidak punya rasa peduli, tidak peka kepada keadaan. Dia hanya mengumpulkan apa yang ia cari. Itu salah satu bagian daripada pohon yang ada di neraka yang rantingnya memanjang sampai ke dunia. Kelompok ini jauh dari kerinduan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sakhi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan, pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, orang pelit, medit, koret, meredehese, buntut gasiran, apalagi pantat kuning, nggak ada. Orang biar putih pantatnya biru. Istilah itu ada karena ia jumpai ada manusia yang bakhilnya luar biasa. Ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun ilan nar. Orang yang seperti ini jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka.
Maka mut'imil ji'an, orang yang suka berbagi, orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, salah satu di antara kelompok pertama yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang mulia. Yang kedua, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatihi, merupakan ibadah bagi yang membacanya. Di luar bulan Ramadan, kitab suci Al-Quran yang kita baca, satu huruf diganjar oleh Allah, dibalas oleh Allah. Ganjaran maksudnya, bukan Ganjar Pranowo, bukan. Balasan. Diganjar oleh Allah satu huruf itu di luar Ramadan 10. Sebagaimana ayat yang sudah sangat populer dibaca oleh qori internasional Muammar Z.A. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah Ta'ala balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10. Di bulan Ramadan satu huruf dibalas 70. Man arada ayatakallama ilallah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, bacalah Al-Quran, karena ia kalam Allah. Al-Quran nanti akan memberi syafaat pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena ia akan memberi pertolongan syafaat di hari kiamat. Penceramah-penceramah lain, pemberi-pemberi materi di bulan Ramadan banyak menyampaikan sabda Nabi, asyam wal Quran yashfa'ani. Ibadah puasa dan tilawah Al-Quran, dua ibadah ini yang akan memberi pertolongan. Al-Quran bicara di hadapan Allah di saat ia merasakan ngantuk, tapi ia berupaya untuk membaca kitab suci Al-Quran. Puasa berkata ia mampu menahan lapar dan haus semata-mata karena engkau. Maka puasa dan Al-Quran di hari kiamat akan datang memberi syafaat, memberi pertolongan. Maka kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala akan balas satu hasanah. Satu hasanah itu sama dengan 10 di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dibalas 70. Pak Ustadz, saya belum mampu baca surat-surat lain karena terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Saya hanya bisa dan lancar membaca surat Yasin. Tidak apa-apa. Malam 24 malam ini selesai tarawih, ambil Quran, baca surat Yasin. Besok malam Ahad, malam 25, ambil Quran, buka surat Yasin. Ngejar supaya dapat syafaat. Malam 26, buka Quran, selesai tarawih, cari surat Yasin. Malam 27, kata malaikat paling Yasin lagi nih dibaca. Gak apa-apa. Berpahala juga, bernilai ibadah juga. Kelompok yang ketiga yang dirindukan surga, hafizil lisan,
puasa yang disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera. Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innamas siyam minal lagwi warrafathi. Bukan yang dinamakan puasa sekedar tidak makan, tidak minum, tapi puasa disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera. Mata berpuasa sepanjang Ramadan, tidak memandang, tidak melihat yang Allah Ta'ala larang, yang jika kita pandang menghapus pahala ibadah puasa kita. Sepanjang Ramadan telinga ini terjaga dari pendengaran-pendengaran yang hanya mendatangkan murkanya Allah. Puasa yang disertai dengan puasa seluruh anggota panca indera, maka hafizil lisan, orang yang menjaga lidah, kelompok ketiga yang dirindukan sorga. Yang terakhir, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa dirindukan sorga? Karena puasa Ramadan menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan hambanya. Sorga tempat orang yang bersih. Sorga tempat orang yang dosanya diampuni oleh Allah, yang taubatnya diterima oleh Allah. Sorga bukan tempat orang yang banyak dosa. Sorga bukan tempat orang yang banyak maksiat. Sorga tempat orang yang bersih. Karena itu fasilitas segalanya Allah Ta'ala siapkan. Dalam Al-Quran, imam kita baca dalam sholat tadi, wa azwajum mutahharah. Penghuni sorga, kita laki-laki, Allah Ta'ala sudah siapkan bidadari sebagai pendamping kita yang suci. Nanti nih jamaah Sudirman punya bidadari di sorga 9. Masya Allah, 9. Enggak pakai minum jamu kuku bima. Kalau pakai minum jamu kuku bima, bukan sorga. Sepanjang ada di sorga, status istri kita gadis. Enggak pernah seperti yang dilantunkan grup Gambus El Corona. Janda yang mana? Janda yang mana? Enggak ada janda di sorga. Semuanya gadis. Wa fakihatin katsirah, la maktu'atin wa la mamnu'ah, wa furushim marfu'ah. Dalam Al-Quran Allah bicara tentang kenikmatan sorga. Isinya sorga berbagai macam jenis buah, banyak. Wa fakihatin katsirah. Ada duren black tom, jenis musangking, tapi durinya, kulit luarnya itu berwarna hitam. Tom itu 1 beton dijual eceran di toko Total Buah Melawai, perempatan lampu merah sebelah kiri Blok M. Itu 364.000 1 beton. Kalau 1 buah ada 12 beton kali 364.000. Saya buka di perusahaan KBN. Ceramah buka puasa, diajak ke ruang direksi, buka dengan nasi mandi yang ada di Kebon Sirih sebelah kanan tuh. Ada Mat'am Arabi, ada Mat'am Lubnan, ada Al Jazeera. Pakai duren black top. Saya makan
Rabu malam sampai Kamis kemarin masih terasa. Masya Allah. Durian Black Tom di sorga. Wa fakihatin katsira. Lamaktu'atin. Enggak habis-habis, tak ada musim. Wala mamnu'ah, enggak ada larangan. Kalau di dunia serba ada larangan. Orang yang punya penyakit diabetes, dokter menganjurkan jangan mengkonsumsi buah durian. Alhamdulillah saya tidak punya diabetes, makanya saya masih makan durian. Tahu ini Odi malam ini nyiapin durian apa enggak nih? Enggak ada larangan. Wa furushim marfu'ah, tempat di sorga, ruang tidur, spring bednya itu tebelnya 60 meter. Tapi kalau kita lepas badan kita, saking empuknya itu sampai 30 meter. Makanya Allah Ta'ala siapkan wa furushim marfu'ah, karena untuk kiri kanan kita 9 bidadari. Insya Allah. Udah gak usah dipikirin dari sekarang. Siapkan aja amal soleh sepanjang kehidupan yang insya Allah nanti akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi mampu kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qadarullah. Terjadi segalanya, tidak bisa ditunda manusia. Saya seharusnya tadi ceramah iftar, berangkat dari rumah, selesai sholat asar jam 3:20 langsung ke sini, hampir 3 jam, semua jalur macet. Akhirnya sampai di sini maghrib, diberi kebijakan sama Pak Ustadz, udah ceramah habis isya saja. Kalau pengurus kecewa, silahkan amplopnya dipotong. Amplopnya aja, isinya jangan. Kalau isinya dipotong juga nanti nggak laku dibawa ke mall. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ceramah tarawih di Petamburan 2. Dari Petamburan 2 saya harus ceramah santunan yatim di Rempoa, Tangerang Selatan. Dihadiri oleh calon gubernur Banten, Ibu Airin. Demikian kegiatan saya, tidak bisa sampai selesai di sini. Izin pamit keluar lebih dulu. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.